eh, bagaimana cara menerapkan active validation dengan bantuan Bullseye Framework, growth hacking, dan behavior design. Kita lanjut. Yang pertama itu Bullseye Framework. Bullseye, Bullseye Framework adalah sebuah kerangka kerja yang penting dalam pemasaran dan strategi bisnis. Kerangka kerja ini membantu dalam memahami dan menargetkan pelanggan potensial dengan lebih efektif. Nah, Bullseye Framework ini penting karena dapat membantu dalam mengidentifikasi dan memahami pelanggan potensial dengan menentukan target pasar utama dan mengarahkan upaya pemasaran secara lebih tepat. Selain itu, Bullseye Framework merupakan alat yang penting untuk memahami, menjangkau, dan mempertahankan pelanggan potensial dengan lebih baik. Nah, penerapan validation-nya itu menentukan market size dan MVP methodnya. Pada produk kami, itu kita pertama untuk pertama-tama itu menentukan TIM-nya. Nah, TIM-nya itu masyarakat Jakarta itu ada 11,4 juta pada tahun 2024. Nah, kenapa menargetkan masyarakat di Jakarta? Karena produk kita ini turun. Karena kita melakukan bisnis produk kami ini dilakukannya untuk di Jakarta aja gitu. Lalu SIM-nya itu orang yang aktif mengadakan event atau pertemuan yang memerlukan catering. Jadi target kita juga itu orang yang aktif mengadakan acara atau event atau pertemuan yang memerlukan catering gitu. Lalu target marketnya itu organisasi, pekerja kantoran, dan orang yang membutuhkan healthy food atau pengguna gym. Untuk MVP metodenya itu menggunakan Wizard of Oz. Nah, di sini untuk Bullseye Framework-nya itu ada existing platform, social network, dan viral. Existing platform ini kita eh, menyebarkan QR code atau brosur katalog dari produk kami itu menggunakan Instagram atau existing platform, atau bisa juga seperti WhatsApp dan yang lain-lain. Nah, viral itu untuk mengetahui sejauh mana produk kita bisa dijangkau oleh para calon pengguna atau pelanggan kami. Nah, lalu kita lanjut ke growth hacking. Growth hacking adalah pendekatan pemasaran yang inovatif dan berorientasi pada pertumbuhan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan bisnis dengan cara yang efisien dan efektif. Growth hacking ini penting karena dirancang untuk mempercepat pertumbuhan bisnis dalam waktu yang signifikan, terutama bagi startup bisnis baru seperti kami. Growth hacking seringkali melibatkan strategi pemasaran dengan biaya rendah, bahkan tanpa menggunakan biaya sedikit pun, serta mendorong inovasi dalam strategi pemasaran. Nah, pada penerapan validation-nya itu, sini ada kategorinya ada 3, yaitu acquisition, activation, dan revenue. Untuk acquisition-nya itu kita menyebarkan poster katalog menu catering melalui via Instagram. Jadi yang eh, acquisition platform yang kami gunakan itu yaitu Instagram. Dan untuk population-nya itu target kita pengen mencapai seenggaknya 200 view atau 200 story. Untuk activation-nya, customer menghubungi admin melalui WhatsApp untuk meminta informasi lebih lanjut mengenai menu dan harga. Dan dari postingan yang em, dari katalog yang kami sebarkan melalui Instagram itu ada 2 customer yang menghubungi admin.
dan menggunakan WhatsApp. Nah, itu juga itu kami ada untuk mempermudah pelanggan, kami ada QR code-nya. Jadi dari Instagram itu calon pelanggan atau customer itu tinggal nge-scan, lalu itu akan langsung terhubung dengan WhatsApp. Jadi bisa langsung menghubungi admin dan revenue-nya itu itu customer memesan 10 box dari dari poster katalog yang kita share storyin di Instagram, dan lalu ada yang menghubungi kita admin melalui WhatsApp, itu ada satu customer yang memesan 10 box dari produk kami. Nah, untuk resultnya itu untuk traffic, kita melakukan penyebaran poster katalog sebanyak 275 views di story Instagram. Yang menghubungi admin terdapat 2 orang. Jadi eh, dari store poster katalog yang kita sebarkan tadi itu ada sebanyak 275 views di story Instagram. Jadi bisa dibilang melebihi target yang kita tentukan di awal, yang mana target awal kami itu sebanyak 200 views. Dan yang menghubungi admin itu terdapat 2 orang. Untuk registrasinya, 1 dari 2 orang melakukan pemesanan melalui catering sebanyak 10 box. Jadi dari 2 orang yang menghubungi admin, itu yang memesan catering itu 1 orang. Dan 1 orang ini memesan sebanyak 10 box. Engagementnya, waktu yang dihabiskan oleh customer dalam memesan menu catering itu 15-30 menit setiap customernya. Jadi eh, jangka waktu yang dihabiskan oleh customer dalam memesan 10 box itu sekitar 15-30 menit. Untuk churn-nya, tidak ada customer yang memberikan tanggapan negatif terhadap fitur yang ditawarkan. Jadi bisa dibilang dengan tidak adanya tanggapan negatif dari fitur yang kami tawarkan itu berdampak positif pada produk kami. Kita lanjut, behavior design. Behavior design adalah proses merancang produk, layanan, atau lingkungan yang mempengaruhi perilaku pelanggan agar menjadi lebih positif atau sesuai dengan tujuan tertentu. Behavior design ini penting karena membantu dalam mendorong perubahan perilaku positif seperti meningkatkan kebiasaan sehat, produktif, dan berkelanjutan. Behavior design juga dapat membantu dalam mengoptimalkan efisiensi dalam berbagai aktivitas. Behavior design Behavior design memiliki potensi besar untuk membentuk perilaku manusia secara positif, mempengaruhi keputusan, meningkatkan pengalaman pengguna, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai behavior dan, dan akan eh, terhubung dengan MVP validation. Nah, di sini ada green behavior. Green behavior itu bisa dibilang melakukan kebiasaan, satu kebiasaan yang masih belum familiar. Kalau untuk yang blue behavior itu melakukan kebiasaan yang lumayan familiar. Dan purple behavior itu intensitas dari kebiasaan. Nah, untuk pada kasus ini, tim kami hanya sampai purple behavior. Dan di sini juga, yang padahal ada gray behavior dan black behavior. Dan itu seperti tugas yang diberikan, itu kami hanya sampai purple behavior. Dan di sini juga ada dot behavior. Dot behavior ini itu
kebiasaan yang mungkin cuma hanya dilakukan sekali, hanya satu kali dilakukan. Untuk spend behavior ini eh, kebiasaan yang dilakukan dengan durasi yang lumayan panjang, itu itu 40 hari. Dan bad behavior ini dan lanjut bad behavior itu kebiasaan yang benar-benar diubah dan benar-benar udah dijalankan gitu. Atau bisa dibilang kebiasaan yang udah diubah. Nah, ini penerapan MVP-nya itu sebagai di sini. Pa- Ini penerapan pada contoh produk kami, dari tim kami. Ya, untuk green behavior, untuk green behaviornya itu tester, beli satu, dapat satu. Beli behaviornya itu promosi dan menyebarkan poster di media sosial seperti yang kami lakukan itu di Instagram. Dan para behaviornya itu mengurangi konsumsi makanan instan. Lalu ada dari da- Lalu green behavior dari spend behavior itu menyediakan menu yang berbeda setiap 2 minggu. Lalu melakukan kegiatan charity dalam sebulan sekali. Dan untuk proper behavior dari spend behavior itu program makan sehat selama 1 bulan. Nah, untuk bad behavior melakukan kerjasama dengan mitra catering. Begitu behaviornya itu mulai mengkonsumsi makanan yang tinggi serat dan protein. Dan untuk portfolio behaviornya itu membeli catering untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, sebelum kita menjalankan produk ini, kita juga eh, bikin prototipenya. Nah, seperti yang saya katakan, ini adalah QR code dari yang ini ada QR code yang kita sebarkan di media sosial Instagram. Dan di sini juga saya akan sedikit memberi contoh setelah kita meng-scan QR code dari produk kami. Nah, setelah kita nge-scan, itu kita langsung terhubung ke WhatsApp. Nah, ini sobat saya ketik halo. Nah, itu langsung di chat. Ini adalah chatbot yang langsung dibalas oleh botnya gitu. Lalu selanjutnya itu kita akan coba. Nah, kalau kita ketik menu, jadi botnya botnya ini akan langsung memberikan kita katalog-katalog yang bisa kita pesan gitu. Dan kita bisa melihat menu-menu dari katalog ini. Lalu kita pesan sekarang. Nah, setelah pesanan sudah dikonfirmasi, ini ada chatbot langsung. Jadi kita bisa ngebahas atau mempertanyakan lebih lanjut mengenai produk-produknya dengan admin. Nah, setelah kita tanya admin, itu chatbotnya otomatis memberikan chat seperti ini. Dan setelah memberikan chat ini, ya, dari tim akan langsung secepat mungkin merespon eh, chat dari orang yang memesan produk ini. Nah, jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.